dengan SEC rasio di atas 100. Pada tahun 2020, SEC rasio tertinggi ada di Provinsi Papua dan yang terendah ada di Yogyakarta. Ada 2 provinsi yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada penduduk laki-laki atau SEC rasionya kurang dari 100, yaitu Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Sebagai contoh, SEC rasio di Yogyakarta adalah 98, yang berarti terdapat 98 laki-laki per 100 perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk dapat diklasifikasikan dalam 3 klasifikasi besar. Yang pertama adalah kelompok usia muda, yaitu mereka yang berumur 0-14 tahun. Yang kedua adalah kelompok usia produktif, yaitu penduduk yang masuk dalam kategori 15-64 tahun. Dan yang terakhir adalah kelompok usia lanjut yang berumur 65 tahun ke atas. Pada tahun 2020, kita bisa melihat bahwa kelompok usia muda terus mengalami penurunan karena adanya penurunan kelahiran. Sebaliknya, kelompok usia produktif meningkat dari waktu ke waktu, dari 53,39% di tahun 71 menjadi 70,72 di tahun 2020. Demikian juga dengan proporsi penduduk usia lanjut yang secara pelan meningkat menjadi 5,95%. Peningkatan persentase penduduk berusia lanjut ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan gizi, dan perbaikan pola hidup yang selama ini dilaksanakan secara baik oleh pemerintah maupun swasta. Dengan menggunakan pengelompokan umur ini, kita juga bisa menghitung rasio ketergantungan untuk melihat bonus demografi. Dari hasil penduduk 2010, kita sudah menyusun proyeksi penduduk tahun 2015 sampai tahun 2045. Dan dari sanalah kita mengetahui bahwa bonus demografi mulai terbuka pada tahun 2012 dan tertutup pada tahun 2036. Dengan catatan puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2021. Dengan menggunakan pengklasifikasian yang dilakukan oleh William Frey, kita juga bisa mengkategorikan penduduk menurut generasi. Mulai dari generasi pre-boomer, di mana mereka adalah penduduk yang lahir sebelum tahun 1945, generasi baby boomer yang lahir antara tahun 46 sampai 64, sampai dengan generasi post generasi Z yang lahir tahun 2013 dan seterusnya. Dengan pengklasifikasian ini, kita bisa melihat bahwa saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z yang sebesar 27,94%, disusul generasi milenial 25,87%, dan juga generasi X yang sebesar 21,87%. Sementara mereka yang termasuk generasi baby boomer seperti saya, jumlahnya semakin berkurang, semakin langka, jumlahnya hanya sekitar 11,56%. Pengklasifikasian ini menjadi penting karena setiap generasi mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Tentunya pengklasifikasian ini perlu kita pelajari sehingga komunikasi antar generasi bisa menjadi lancar dan bisa memberikan dampak yang positif bagi seluruh kehidupan bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, sensus penduduk tahun 2020 belumlah selesai. Masih akan ada pencacahan sampel yang nanti akan menggunakan long form yang akan dilakukan pada bulan September tahun 2021. Dengan menggunakan sampel sekitar 5% dari total keluarga yang ada di Indonesia akan dikumpulkan variabel-variabel yang sangat rinci yang mengcover 99 pertanyaan, baik pertanyaan terkait individu, terkait fertilitas, mortalitas, migrasi, sampai dengan perumahan. Karena itu dalam kesempatan ini, sekali lagi saya memohon dukungan dan partisipasi dari masyarakat
agar pelaksanaan sensus lanjutan di bulan September tahun 2020 ini dapat berjalan lancar. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, demikian hasil-hasil pokok dari sensus penduduk tahun 2020 yang bisa saya sampaikan. Hasil-hasil ini nanti secara lengkap bisa diakses di website khusus BPS Sensus Penduduk 2020 yang akan segera kita luncurkan. Saya sangat berharap bahwa hasil rilis bersama antara BPS dan Kementerian Negeri ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak untuk berbagai keperluan. Sebelum mengakhiri rilis ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama adalah kepada seluruh petugas sensus penduduk tahun 2020 yang sudah berjibaku mengumpulkan data di tengah pandemi. Terimalah ucapan terima kasih saya yang tulus. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga, seluruh pihak, dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020. Mari kita terus-menerus bergandeng tangan dan berkolaborasi untuk menghasilkan satu data kependudukan yang semakin berkualitas untuk Indonesia maju. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Suharyanto. Sekali lagi terima kasih. Selamat Bapak beserta jajaran telah berhasil melaksanakan sensus penduduk 2020. Betul. Dan segala sesuatunya telah berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan ini tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Betul sekali, dan ini adalah kali pertama rilis bersama. Dan sepertinya kita bisa acungi jempol karena terbukti sukses. Sehingga kedepannya mungkin bisa diaplikasikan lagi sistem yang sama atau bahkan mungkin lebih canggih lagi di 10 tahun mendatang ya. Karena dengan dukungan teknologi segala sesuatunya itu bisa terjadi, dan mungkin ini untuk mengklarifikasi juga untuk yang mungkin tidak berada di Jakarta atau di Hotel Borobudur saat ini, bahwa tadi mungkin terlihat angka sedikit berbeda, 271 juta penduduk kurang lebih ya untuk catatan dari Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, dan hasil BPS ada 270 juta. Ini informasi saja untuk yang saat ini menyaksikan. Angka dari Kementerian Dalam Negeri itu pencatatannya sampai dengan akhir Desember. Sampai Desember. Sedangkan jadi, BPS tadi kan berakhir di akhir September. Nah, kenapa ada selisih atau perbedaan? Jadi jangan sampai menjadi pertanyaan besar ya, karena memang sudah dijelaskan periode penghitungannya yang berbeda. Betul sekali. Baik, saya rasa semuanya juga masih bersemangat ya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita sudah mendekati akhir acara. Tapi walaupun ini akhir acara, bukan berarti bahwa pencatatan Indonesia ini akan berakhir sampai di sini. Bahkan ini baru saja dimulai untuk menuju ke Indonesia yang lebih baik. Betul sekali. Kita juga turut mensukseskan kolaborasi, koordinasi yang telah terjalin baik antara Kementerian Dalam Negeri dan juga BPS dan seluruh kementerian dan lembaga lainnya. Kita harapkan dapat memperbaiki kondisi data kependudukan di Indonesia. Dan dukungan serta kerjasama dari berbagai macam pihak. Tadi Pak Kecok juga menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada para petugas sensus di seluruh penjuru tanah air yang telah bertugas sepanjang tahun 2020, khususnya di bulan September, yang para petugas jalan maupun yang di bulan Februari sampai dengan Mei, khususnya itu yang tentunya melakukan secara online dan secara keseluruhan semua pihak yang ikut terlibat dalam pengambilan data untuk Indonesia agar lebih baik lagi, dan tentunya kebijakan ini diharapkan akan bisa memberikan pemerintah kebijakan-kebijakan yang tepat untuk diambil untuk bangsa yang kita cintai ini. Untuk menuju Indonesia maju. Amin. Dan tentu saja kami ucapkan terima kasih atas perhatian seluruh hadirin di Hotel Borobudur dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan tentu saja kegiatan ini menjadi awal dari terciptanya satu data kependudukan Indonesia di masa yang akan datang.
Baik, sekali lagi saya Ferdi Hasan. Dan saya Desi Novianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam rilis bersama data sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan 2020 menuju satu Bismillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Tengku Said Arif Fadila SSMSI. Kami hormati Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Agus Sudipyo M. Stad. Kami hormati Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Haji Sardusan MTP. Kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kota, Kepala Dukcapil Kabupaten Kota, dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, beserta seluruh hadirin yang tentunya telah bergabung bersama melalui Vicon dalam acara rilis data sensus penduduk tahun 2020 menuju satu data kependudukan Indonesia. Acara akan diawali dengan sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Tengku Said Arif Fadila SSMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau beserta tim staf yang berbahagia yang telah bekerja luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pak Sardison, hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas OPD yang hadir, baik di Zoom meeting, dan saya hormati Bapak-Bapak Bupati Wali Kota atau yang mewakili Kepala BPS Kabupaten Kota, Kepala PMD Kabupaten Kota yang hadir bersama di Zoom meeting, dan terima kasih kita tadi sudah bersama-sama hadir acara secara terpusat tentang rilis bersama satu data kependudukan di Indonesia. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan
rilis data sensus penduduk 2020 menuju satu data kependudukan Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama, di dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah agar tidak ada lagi duplikasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Satu Data Indonesia tentunya harus menjadi acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data. Sensus penduduk tahun 2020 merupakan langkah awal menuju tercapainya satu data kependudukan. Bapak Ibu yang berbahagia, sensus penduduk dilaksanakan tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik dalam dua tahap, yaitu secara online pada 15 Februari sampai 29 Mei 2020 dan dilanjutkan dengan wawancara di bulan September 2020. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk baik secara online maupun wawancara. Rilis data ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan kerjasama semua pihak. Marilah kita simak bersama rilis data hasil sensus penduduk 2020 Provinsi Kepulauan Riau. Kami tekankan bahwa data itu sangat perlu bagi kita pemerintah daerah dalam rangka menyusun indikator kebijakan pembangunan daerah. Data ibarat kompas bagaimana arah kebijakan ke depan. Apalagi di tengah saat ini pemerintah daerah di seluruh kabupaten kota akan menyusun mempersiapkan RPJMD tahun 2016 tahun 5 tahun ke depan. Insyaallah hasil daerah-daerah yang telah melaksanakan pilkada. Dengan data ini menjadi acuan kita bersama, menjadi kompas bagi kita, maka itu kita berterima kasih kepada BPS bertepatan di tahun 2020 sudah punya data, tinggal pemerintah daerah menyusun kebijakan-kebijakan indikator pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi upaya kita dalam membangun bangsa melalui data. Demikian, izinkan kami menyampaikan dua bait pantun. Harum sungguh si bunga rampai, berpadu kelopak si mawar merah, satu data Indonesia sukses tercapai, terencana baik pembangunan daerah. Pantun dibaca penuh bermakna, terkadang nasihat juga harapan. Sensus penduduk 2020 sukses terlaksana, semoga semakin baik di masa hadapan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, rilis data hasil sensus penduduk 2020 Provinsi Kepulauan Riau oleh Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Agus Sudipyo, Mstat, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Bapperlitbang Provinsi Kepulauan Riau, Kepala BPS Kabupaten Kota atau yang mewakili, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota atau yang mewakili, Kepala Bapeda Kabupaten Kota atau yang mewakili, dan hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini kami BPS menyelenggarakan rilis secara nasional Pak Sekda dan Bapak Ibu semua, berlaku serentak di seluruh Indonesia. Gambaran review mengenai perjalanan sensus dari bulan Februari sampai dengan September tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Kepala BPS RI. Jadi pada dasarnya mungkin kami tidak akan menjelaskan kembali untuk menyingkat waktu.
Jadi kami langsung sampaikan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Kepulauan Riau. Hasilnya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu semua. Jadi jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2.064.564 jiwa. Sebesar itu. Kalau kita lihat perbandingan dengan SP 2010, di SP 2010 sebesar 1,68 juta, di SP 2020 2,606 juta, kita lihat laju pertumbuhannya turun dari 4,95 menjadi 2,02% di sana. Kalau kita lihat luas Provinsi Kepulauan Riau, hampir 4%-nya berupa daratan, 96%-nya berupa lautan. Luas daratannya sebesar 8,2 ribu kilometer persegi, dengan hasil sensus yang sebesar 2,064 juta jiwa, maka kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2020 sebesar 252 jiwa per kilometer persegi. Selama 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,02%, mengalami penurunan di sana, terlihat dari grafiknya. Selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan kesesuaian alamat domisili dan kartu keluarga yang kita identifikasi menurut KK dan KTP di Provinsi Kepulauan Riau, maka 82,38%-nya atau sekitar 1,7 juta penduduk berdomisili sesuai dengan KK atau KTP-nya, Pak Kadis Pasekda. Jadi ini menunjukkan kepatuhan warga Provinsi Kepulauan Riau terhadap hukum. Di sini catatannya adalah domisili sesuai dengan KK dan KTP di level RT, Pak, di level SLS. Jadi kalau misalkan KK sama KTP-nya itu sudah berpindah RT, maka itu termasuk dalam 17,62% di sana. Karena levelnya adalah level sampai dengan RT. Jadi ada 17,62% atau 0,36 juta penduduk yang domisilinya tidak sesuai dengan KK atau KTP. Bisa saja dia sudah berpindah RT. Nah, batasannya seperti itu. Itu 17,62%. Nah, saya termasuk yang 17,62% itu, karena saya itu tidak punya KTP Tanjung Pinang, gitu ya. Kami masuk yang dalam 17,62% di sana. Kalau kita lihat komposisi penduduk menurut kabupaten kota, jumlah penduduk tertinggi tercatat di Kota Batam sebesar 1,196 juta jiwa. Di sana yang domisilinya sesuai KK itu 78,32, dan yang domisilinya tidak sesuai dengan KK dan KTP itu 21,68%, 76,32%, dan yang tidak sesuai 21,68%. Sedangkan penduduk yang paling sedikit, yaitu 47.000 jiwa itu ada di Kabupaten Anambas. Dengan jumlah penduduk yang domisili sesuai dengan KK KTP-nya 88,36%, dan yang tidak sesuai dengan KK KTP-nya 11,64%. Ini adalah komposisi penduduk menurut wilayah. Selanjutnya kita lihat profil penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita lihat di sana, kita pengen tahu berapa jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Kita lihat berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Kepulauan Riau, ternyata 51,02%-nya itu laki-laki gitu ya. Atau 1,053 juta jiwa atau 51,02%. Dan 48,98%-nya berupa penduduk perempuan. Jadi komposisi laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih banyak Pak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kita lihat seks rasionya 104, artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kita lihat trennya itu turun naik sepanjang sensus. Kita mungkin titik tolaknya dari sensus penduduk 2010, karena sensus sebelumnya itu belum terbentuk Provinsi Kepulauan Riau gitu ya Pak Sekda dan hadirin semua. Jadi seks rasionya seperti itu. Ada penurunan seks rasio dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010.
Nah, kalau kita lihat rasio jenis kelamin, paling tinggi ada di Anambas, ya 107, artinya dalam 100 perempuan ada 107 laki-laki di Anambas, dan yang paling kecil adalah Tanjung Pinang, yaitu sebesar 102. Kalau provinsinya sendiri, tadi sama dengan paparan dari Pak Kepala PPSRI, yaitu 104. Itu menurut seks rasio menurut kabupaten kota. Indikator selanjutnya adalah profil penduduk berdasarkan usia. Kalau kita lihat hasil sensus penduduk 2020 di Provinsi Kepulauan Riau, trennya hampir sama dengan nasional, Bapak Ibu semua. Proporsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun turun dari 29,34% pada 2010 menjadi 26,31% pada tahun 2020. Jadi ada penurunan penduduk usia 0 sampai 14. Untuk penduduk usia 15 sampai 64 meningkat dari 68,63% menjadi 70,60%. Ini adalah penduduk usia produktif Bapak Ibu, Pak Sekda dan Pak Kadis 15 sampai 64 itu mengalami kenaikan seperti terlihat di grafik yang berwarna merah. Sementara penduduk usia 65 di tahun ke atas naik dari 2,03% menjadi 3,09%. Di sini ada perbaikan gizi, ada perbaikan perilaku sehingga usianya menjadi lebih panjang gitu ya. Itu ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2010. Selanjutnya ini komposisi penduduk menurut pembagian generasi. Kalau di Provinsi Kepulauan Riau di generasi Z itu ada 27,94, generasi milenial 29,61, generasi X, saya, Bapak Sekda, Pak Sardison ada di generasi X yaitu 22,22%, dan sisanya baby boomer sama pre-baby boomer ada 7,09, 7,00 dan 0,81%. Jadi komposisi terbesarnya ada di generasi Z, ada di milenial, dan ada di generasi X. Itu komposisi penduduk di Provinsi Kepulauan Riau hasil sensus penduduk 2020. Nah, ini yang terakhir adalah kami di tahun 2021 akan mengadakan pendataan yang lebih lengkap Bapak Ibu semua, yaitu di bulan September 2021. Tapi pendataannya tidak bersifat sensus, hanya sampel. Artinya kalau sampel kita hanya memilih 5% keluarga atau sekitar 4,2 juta KK atau 268.000 blok sensus. Nah, dengan sampel itu kita bisa melakukan estimasi sampai dengan level kabupaten. Pengumpulan datanya masih tetap menggunakan kertas atau menggunakan gadget, gitu ya. Namanya KP menggunakan gadget, kalau menggunakan kertas namanya PV. Nah, variabel yang dikumpulkan ada 99 pertanyaan, baik pertanyaan yang harus ditanyakan kepada individu, ada yang berhubungan dengan parameter demografi, fertilitas, mortalitas, migrasi, dan sebagainya. Nah, harapan kami di BPS, Bapak Ibu semua, kami tetap mohon dukungan dari Pak Sekda beserta jajaran untuk pelaksanaan kegiatan sensus long form, sensus yang lebih lengkap di September 2021 dengan sampel, tidak seperti yang 2020 semuanya. Kalau 2021 nanti kita datangi menurut sampel. Begitu yang bisa saya sampaikan, sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda beserta jajaran dari kerjasama dengan sensus penduduk online dari Februari. Dari target kita sekitar kemarin 11 ya, kita bisa mendapatkan 17-22% Pak Sekda, Pak Kadis termasuk, dan teman-teman di Dinas Pendidikan, Pak Dali, Pak, Dinas Pariwisata, Pak Buranimar gitu, atas dukungannya kepada kami di sensus penduduk dari Februari sampai dengan September 2020, termasuk dari Humas dan Ortala, Pak, termasuk dengan protokolnya. Kami berterima kasih banyak atas dukungannya. Mudah-mudahan di 2021 kami tetap didukung, Pak. Kami tetap didukung sehingga kami bisa menghasilkan data sensus penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang lebih berkualitas. Terima kasih juga kepada petugas sensus di Provinsi Kepulauan Riau, sekitar 2.000-an sampai 1.000-an, atas jerih payahnya di 2020. Mudah-mudahan di 2021 kita bisa bekerja sama lagi untuk menghasilkan data sensus penduduk yang lebih berkualitas lagi. Demikian disampaikan, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Baik Bapak Ibu, para tamu dengan yang kami hormati, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dari kabupaten kota yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan untuk 3 penanya. Di-on-kan. Baik, cukup ya. Baik, kita akhiri acara ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu dari Kabupaten Kota untuk berdiri dan kita akan menghadap kamera. Kita akan foto bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bapak Ibu, kita akan menghadap ke kamera. MC akan pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon dikepalkan tangannya. Baik, mohon izin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhirlah acara rilis data sensus penduduk tahun 2020 menuju satu data kependudukan Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.